Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara yang di rumah? Luar biasa, amin. Mari sama-sama kita akan menyembah, bersorak-sorai, bersuka cita bagi Tuhan. Sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapak. Kiranya Tuhan kami sekarang ingin beribadah kepadamu, biarlah Engkau tuntun ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau jagai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Kita sorakan kemenangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Hey. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, dahsyat perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan segala raja. Hanya ada satu nama yang besar di dalam hidup kita. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Katakan gunung batu. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, dahsyat perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama nyatakan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan-Mu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja.
Yesus kau Raja. Yesus kau Raja. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Yesus. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Katakan ku tersanjung. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Yesus. Oh Tuhan, Menyembah yang berkenan. haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Berikan ucapan syukur-Mu buat Tuhan kita, sebab Dia sungguh baik. Yesus, lebih dalam lagi. Yesus. Haleluya. Haleluya.
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sekali lagi katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari sambil angkat kedua tanganmu katakan, hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanmu. Lord, you'll have your way in me, God. Kau dahsyat Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang iman yang kuat, sanggup menembus batas kemustahilan. Sebetulnya ini adalah subtema di bulan Oktober ini. Karena bulan Oktober ini kita membahas tentang inovasi dalam iman, saudara-saudara. Dan gereja kita, gereja IHK, Iman Harap Kasih, memang itu adalah satu passion bagi kita untuk kita terus memperdengarkan, memperdengungkan tentang iman, saudara-saudara ya. Dan puji Tuhan kalau hari ini kita akan belajar next lagi satu tingkatan, satu tahapan yang berjudul iman yang kuat, sanggup menembus batas kemustahilan. Sebelum kita masuk dalam tema ini, mari semuanya kita berdoa dan saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan sebab pujian dan penyembahan sudah kami naikkan kepadamu dan tiba saatnya kami membuka hati kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan, juga berkati semua umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan.
Nah, saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya Tuhan itu telah memberikan suatu alat yang mulia, yang luar biasa bagi kita anak-anaknya, dan saya menyebutnya iman. Kenapa saya mengatakan bahwa iman ini adalah suatu alat? Ya, karena ini sebetulnya bukan milik kita. Iman itu adalah anugerah, iman itu pemberian Tuhan. Nah, kalau kita sedang belajar tentang iman yang kuat, yang sanggup menembus batas kemustahilan, ya, itu adalah satu hal yang rahasia tentang iman. Nah, kalau kita bisa belajar dan bisa menguasai ini semua, maka Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Katakan bersama dengan saya, bagi saya yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nah, saya minta semua menulis di kolom chat, ya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus hebat. Maaf ya, tulis di dalam chatmu, kolom chat, Tuhan Yesus hebat sebanyak-banyaknya. Apa yang Anda tulis di dalam kolom itu, ya saudara imani, maka jadilah seperti imanmu. Nah, saudara, kita harus bersyukur, ya, sebab banyak orang yang tidak memiliki iman, ya, sehingga Tuhan Yesus itu disebut bukan Tuhan, tetapi disebut Nabi. Tetapi kita bersyukur karena iman itu pemberian Tuhan, iman itu anugerah Tuhan, sehingga kita memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Katakan sama-sama, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara-saudara, iman yang sanggup menembus batas kemustahilan ini merupakan satu inovasi di dalam iman, ya. Nah, kalau kita mau mencermati tentang judul ini, sebenarnya ada iman yang mestinya iman yang kuat, ya. Lalu ada iman yang biasa-biasa saja. Nah, iman yang biasa itu seperti apa, ya? Kalau kita melihat matahari terbit dari timur, ya, kita percaya, kita mengimani, nggak mungkin mataharinya terbit dari barat. Ya, itu iman yang biasa. Matahari terbit dari timur, lalu tenggelam di ufuk barat, ya. Lalu saudara-saudara kalau menanam benih dan saudara mengimani pasti benihnya itu tumbuh, ya, pelan-pelan, tidak langsung seketika. Saudara-saudara, ya. Saudara punya iman. Nah, ini adalah hukum yang kita mau atau tidak mau mempercayainya dengan begitu saja. Tetapi ada iman, ya, yang membutuhkan sebuah energi spirit. Apa itu? Iman yang kuat, iman yang sanggup menembus segala kemustahilan. Nah, kalau kita sadar, sahabat-sahabat IHK, ya, di dunia ini sering saya berkata, di dunia ini semua pasti orang, ya, mengalami persoalan. Ya, pasti semua orang mengalami masalah. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang sedang, ada masalah yang besar. Saudara, ketika kita sudah tidak sanggup untuk mengatasi masalah, mengatasi persoalan, seringkali kita berkata, ya, Tuhan tolong saya. Nah, pada waktu kita berdoa tentunya kita membutuhkan iman. Pada waktu kita berdoa tentunya iman kita tidak bisa iman yang biasa. Seperti kita mengimani matahari terbit dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Tidak seperti itu. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ada sebuah perjuangan iman. Ya, walaupun iman itu anugerah, ya, walaupun iman itu pemberian Tuhan, sebuah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya. Namun iman ini tidak bisa dibiarkan, iman ini tidak bisa saudara abaikan. Ketika kita mengalami masalah, justru iman itu kita pergunakan sebagai suatu alat untuk kita keluar dari persoalan. Dan saya menyebutnya iman yang kuat, yang sanggup menembus kemustahilan. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes atau 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, Alkitab berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu?
iman kita. Lalu ayat yang kelima dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya? Perhatikan, yang percaya apa? Yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, ini iman yang kuat, ya, pemberian Tuhan. Tanpa Tuhan memberikan anugerah iman, mustahil kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Ya, tapi puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan, ya. Karena itu saudara, iman yang kuat, iman yang mengalahkan dunia itu, ya, apa itu? Bukan saudara lalu tiba-tiba menjadi penguasa dunia ini, menjadi presidennya, presiden seluruh dunia. Bukan, ya. Dunia yang dimaksud di sini adalah dunia kita sendiri, ya. Dunia itu bicara tentang hawa nafsu kita. Dunia ini bicara tentang keinginan kedagingan kita, dosa yang membelenggu kita, ya, kekurang ajaran kita kepada Tuhan dan kepada orang tua kita, kurang baktinya kita kepada Tuhan dan kurang hormatnya kita kepada kedua orang tua kita. Itu yang disebut dengan dunia kita. Ya. Karena itu saudara, kalau ada orang berkata sanggup menaklukkan A, sanggup menaklukkan B, sanggup menaklukkan binatang buas sekalipun, saya tidak heran. Tetapi kalau ada orang yang sanggup menaklukkan hawa nafsunya, saya mau berkata, itu namanya baru orang hebat. Amin. Itu membutuhkan iman yang kuat, membutuhkan keteguhan hati, ya. Saudara-saudara, ya, bukan hal-hal yang biasa, bukan hal-hal yang seperti matahari tadi saya berkata. Lalu saudara, dengan begitu saja tidak. Anda harus melatih diri. Anda harus dekat kepada Tuhan. Supaya iman yang ada itu diberikan kekuatan tambahan oleh Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan ya tentang bagaimana supaya iman kita ini ya menjadi iman yang lebih kuat, iman yang dahsyat, yaitu kita berdoa supaya Tuhan menambahkan imannya kepada iman kita. Amin. Nah, saya akan tunjukkan di sini ya, sejatinya dunia ini apa? Ya, dan apa isi ya yang sesungguhnya yang ada di dunia ini. Kenapa kita harus mengalahkan dunia kita? Kenapa kita harus menaklukkan hawa nafsu kita? Kenapa kita harus menaklukkan kedagingan kita? Dunia ini apa, saudara? Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, Alkitab berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk firman Tuhan yang dahsyat. Saudara-saudara, dunia ini tidak memiliki kasih. Dunia ini tidak memiliki kasih Bapa, ya. Kan dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia ini, ya. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi dunia, maka kita akan kehilangan kasih Bapa. Apakah saudara tidak pernah berpikir, ya, kenapa di dalam Alkitab itu selalu ngomong kasih Bapa? Kenapa nggak ada kasih ibu atau kasih mama gitu ya? Kenapa kok kasih Bapa? Saudara-saudara, ini bicara tentang kemahadahsyatan Bapa. Bapa mengasihi kita semua itu bukan hanya dengan perasaannya. Seorang ibu selalu memberikan perasaannya kepada anaknya, ya, saudara-saudara, ya. Tetapi Bapa bukan hanya memberikan perasaannya, tapi memberikan nyawanya, seperti contoh Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi kita, menebus dosa dan pelanggaran kita. Di atas kayu salib, ya, dia tanggung segala dosa kita. Dia selesaikan segala macam kutuk. Dan sakit penyakitmu disembuhkan. Yang mau sakitnya disembuhkan, katakan amin. Ya, itulah kasih Bapa. Dunia tidak mengenal kasih Bapa. Dunia mengenal kasih hitung-hitungan, ya. Karena itu Alkitab berkata, jangan kita ini mencintai dunia. Jangan kita mengasihi dunia. Sebab dunia ini, dikatakan ayat yang ke-17, akan lenyap dengan segala apa? Dengan segala keinginannya. Ini yang menjadi
alasan, saudara-saudara ya, kita harus mengalahkan dunia kita. Ya, kita harus bisa menembus kemustahilan kita ini. Apa itu? Penguasaan hawa nafsu. Ya, tadi saya katakan, engkau bisa menguasai binatang buas, engkau bisa menaklukkan hebatnya, buasnya harimau misalnya. Tetapi apakah Anda bisa menguasai dirimu? Itu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab pribadi lepas pribadi. Kalau kita memiliki iman yang kuat, menaklukkan seluruh kehidupan kita dan mengarahkan kepada Kristus, saya percaya kita menjadi manusia roh yang sanggup menembus segala kemustahilan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Lalu di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, ya, Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat, Alkitab berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan, ya. Karena itu, saudara, dunia ini akan lenyap, tadi dikatakan Yohanes, ya, dengan segala keinginannya. Jangan bersahabat dengan dunia. Dikatakan, hai kamu yang tidak setia, ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan, ya, persekongkolan, kesepakatan dengan dunia ini hanya akan menghasilkan permusuhan dengan Allah. Ya, nanti saya akan jelaskan apa sih yang disebut, ya, dengan permusuhan dengan Allah. Kenapa sih Allah selalu menasehati kita supaya kita tidak mencintai dunia? Dan tadi dikatakan ayat yang ke-17 dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Sebab dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Coba Anda buka bersama dengan saya kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima, hari ini kita banyak membaca firman Tuhan. Ya, supaya firman ini jadi kekuatan kita. Jangan jadi orang Kristen hanya kesimpulan-kesimpulan. Ya, tapi mari kita baca firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai yang ke-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu dikatakan, kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ini tulisannya Rasul Paulus. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yang disebutkan tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin ada pertanyaan, Pastor, saya kan Kristen, saya kan melayani, saya kan guru gereja anak atau guru sekolah minggu, saya kan ketua youth, ya. Saya mau katakan, kalau kita tidak bisa mengalahkan dunia kita, ya, kita tidak bisa mengalahkan kedagingan kita, iman kita tertaklukkan oleh kedagingan kita, Alkitab jelas berkata bahwa ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang ngomong bukan Pastor Paulus, tetapi yang ngomong adalah Alkitab. Karena itu Alkitab ini benar. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan masih mengikuti, yang masih hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Bagaimana mungkin seorang anak Tuhan yang rajin melayani, yang masih menyembah berhala, yang masih percaya dengan sihir, masih tidak suka rukun dengan sesamanya, ada perselisihan, ada perseteruan, ada iri hati, ada amarah, egoisme yang luar biasa. Ini makanya dikatakan siapa mencintai dunia, dia berdiri berhadapan dengan Tuhan. Artinya apa? Ya, kalau Anda bersahabat dengan dunia, Anda sedang menentang Tuhan. Karena saudara-saudara ini keinginan kedagingan atau yang disebut dengan duniawi, ya. Duniawi itu sifat dunia. Apa tuh sifat dunia? Tadi kita sudah baca Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai 21. Ya, makanya ini yang dikatakan ini menjadi musuh Tuhan. Yang dimusuhi Tuhan itu bukan orangnya, bukan saudara, bukan sayanya, tetapi sifat-sifatnya ini loh. Ya, karena itu mari kita kuasai hidup kita,
bangkitkan iman kita, supaya iman kita jadi kuat. Kalau iman kita kuat, hawa nafsu kita terkuasai, kita bisa mengendalikan kehidupan ini. Bahkan tadi saya berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa juga, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang miskin diberkati oleh Tuhan, engkau yang mengalami jalan buntu, diberikan Tuhan jalan keluar. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Ya. Lalu di dalam suratan Roma pasal yang kedua, ayat yang kedua, juga memperingatkan tentang dunia. Ya, ini sangat terkenal ya. Roma 12 ayat yang kedua. Sekali lagi Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Ya, ini dunia ini tidak mengajarkan budi pekerti. Dunia yang kita ada di dalamnya ini hanya mengajarkan untung rugi. Kalau bisa membalas, makanya ada hukum. Gigi ganti gigi, hutang darah ganti darah, hutang nyawa ganti nyawa. Itulah dunia. Tetapi yang Yesus ajarkan bukan seperti itu. Yang Yesus ajarkan adalah hukum kasih sayang. Saudara ya, tadi dikatakan jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Ya, masih banyak lagi saudara hal-hal tentang dunia kalau kita mau kupas di dalam Alkitab. Ya, 3 saja ini saja sudah menjadi kita ini terkejut. Karena itu kita membutuhkan kasih karunia. Enggak gampang jadi orang benar hari-hari ini. Enggak gampang jadi orang kudus hari-hari ini. Enggak gampang jadi orang yang memiliki iman yang kuat. Seringkali yang terjadi iman kita kompromikan dengan keadaan duniawi ini. Supaya apa? Supaya kita dapat keuntungan. Supaya apa? Supaya seolah-olah ada sebuah berkat. Padahal itu apa? Sesuatu yang datang dari dunia. Kalau engkau mencintai dunia, kata Alkitab, maka saudara sedang tidak bersahabat dengan Tuhan. Kan mengerikan, ya. Karena itu mari kita memiliki iman yang kuat, ya, dan iman yang sehat tentunya, ya. Iman yang kuat dan iman yang sehat itu mesti harus dikasih makanan yang rutin, ya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Supaya apa? Kalau iman kita kuat, iman kita itu sehat, kita sanggup menguasai duniawi kita. Sifat-sifat keduniawian kita ini. Ya saudara, dan yang muncul adalah sifat-sifat Kristus. Dikatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi tulis di kolom live chat. Ya, Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, tulis sebanyak-banyaknya. Ya, Kristus yang hidup di dalam aku. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, saudara, kemustahilan itu apa? Ya, saya ini kalau membaca Alkitab itu kadang-kadang itu heran. Ya, bukan kadang-kadang, banyak heran sekali. Tadi saya katakan hukum dunia berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata, hutang darah bayar darah, hutang nyawa bayar nyawa. Lah bagaimana mungkin kita disuruh mengampuni? Ya, ini kan mustahil. Ini kan sukar, Pastor. Ya, enggak gampang. Pastor enggak jadi saya. Pastor enggak ngalami. Pastor kan hanya ngomong. Tapi aku yang ngalami. Tapi Tuhan berkata, kita harus menembus batas kemustahilan. Yaitu apa? Kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Kita harus berdoa buat musuh-musuh kita. Ya, kita harus berani berkorban. Tidak hitung-hitungan untung dan rugi. Tapi tetap pakai hikmat. Saudara-saudara ya. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan jangan hanya berteori, berkoar-koar di mana-mana. Ya. Tapi mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saudara, dengan begitu kita pasti dengan sendirinya saudara mujizat itu akan mengalir. Ya, makanya Alkitab berkata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Kalau hidup kita ini dari dalam sikap hati kita ini penuh dengan iman yang kuat, tidak ada kekhawatiran, kita bisa hidup mengampuni, ya, rukun dengan semua orang, penuh damai sejahtera. Sakitmu tuh sembuh sendiri. Amin.
Engkau yang miskin itu diberkati Tuhan. Karena jalan itu terbuka. Begitu Anda keluar dari rumah, ada saja yang memberkati hidupmu, bisnismu, usahamu, keluargamu, masa depanmu, keturunanmu diberkati Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Siapa yang mau diberkati Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Lalu berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, itu iman yang kuat, yang sanggup menembus kemustahilan. Sehingga enggak ada mustahil lagi. Saya masih ingat dulu bagaimana waktu saya awal-awal mengenal Tuhan, keluarga kami mengenal Tuhan. Saudara-saudara ya, sebelum dan sesudahnya bisa dibedakan. Sebelumnya waduh, pertengkaran, perjudian, hidup dalam ketidakkudusan, hawa nafsu duniawi. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pelan-pelan diproses oleh Tuhan. Sedikit melihat ke belakang, menoleh ke belakang. Dan kita berkata, luar biasa. Yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanku, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan keluargaku, sungguh amat sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang kita masuk di dalam berikutnya. Jadi bagaimana agar kita memiliki iman yang kuat, iman yang sanggup menembus segala kemustahilan duniawi? Ya, saudara. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-41. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-41, ya. Saudara bisa membaca nanti sampai ayat yang ke-56. Ya, saya akan membaca lompat-lompat. Ini bagus sekali ya. Ayat yang ke-41, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanannya ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Saudara, ini terputus ceritanya ya. Lalu tersela ya dengan sebuah cerita lain, yaitu cerita tentang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara bisa membaca mulai dari ayat yang ke-43 sampai 48. Jadi ada Yairus yang datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya hampir mati. Dalam Injil yang lain dikatakan sudah mati bahkan. Ya, saudara, tetapi begitu Yesus mau datang ke rumah Yairus ini, saudara, ada banyak orang berdesak-desakan dan bahkan ada seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan menjamah jubah Yesus. Anda masih ingat cerita itu? Ya, dan disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, ini namanya peristiwa dalam peristiwa atau mujizat ya di tengah mujizat. Nah, saya akan lanjutkan Yairus ini. Saudara, meloncat ke ayat yang ke-49. Kita tidak membaca 43 sampai 48 sebab itu cerita tentang perempuan 12 tahun pendarahan. Ayat yang ke-49 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Ya, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja atau beriman saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ya, ayat yang ke-54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Ayat yang ke-55. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. 56 bersama-sama 1, 2, 3. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, ini sebuah peristiwa yang luar biasa, yang tidak mungkin jadi mungkin. Iman Yairus menembus ya sesuatu yang
mustahil tidak mustahil lagi. Sebab ada Yesus di situ. Ya, tadi saya katakan ada cerita lain. Kita tidak menceritakan tentang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tetapi cerita fokus tentang Yairus ini. Nah, saudara-saudara, saya pelajari dalam Alkitab ini adalah sebuah cerita yang seandainya itu menimpa dalam kehidupanmu. Satu-satunya anak perempuan umur 12 tahun. Ya, dikatakan di dalam Injil yang lain sudah mati. Tapi bacaan kita di Lukas pasal yang ke-8 ini hampir mati. Ya, pada waktu Yesus sedang siap-siap ya mau menuju ke rumah Yairus, tiba-tiba ada utusan dari rumahnya. Ya, dia sampaikan kepada apa? Kepada Yairus bahwa anaknya sudah meninggal. Jangan lagi engkau menyusahkan guru. Siapa yang tidak getir hatinya? Siapa yang tidak sedih hatinya? Kalau anak yang sematawayang dipanggil Tuhan. Saya dalam masa-masa yang beberapa waktu yang lalu, ya dikasih cerita sama sahabat saya. Karena anaknya dipanggil Tuhan, kena virus, saudara-saudara ya. Dan kita semua pasti tahu ya, beberapa waktu yang lalu banyak sekali orang yang dipanggil Tuhan. Dia berkata kepada saya, Paulus, padahal kemarin itu seminggu yang lalu itu baru saya belikan dia sepatu. Ya, dia baru saja merayakan ulang tahunnya. Saya sangat mengasihi dia. Tapi kenapa Tuhan panggil dia? Saya tidak bisa ngomong apa-apa, saya hanya membayangkan dan saya berdoa dalam hati saya, Tuhan berikan penghiburan. Kuatkan hatinya, kuatkan rohnya, supaya tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya membayangkan juga Yairus ini. Ada berita, usahamu sia-sia Yairus. Engkau memang menjumpai Yesus, engkau memang punya iman, tetapi kenyataannya dengar. Aku sedang memberitahu sebuah kenyataan kepadamu. Enggak usah kamu menyusahkan guru. Sebab anakmu yang sudah kamu upayakan, yang sudah kamu belain hidupnya, sekarang sudah meninggal. Ya, kecewa secara manusia. Tapi apa yang terjadi? Yesus memberikan apa? Penghiburan kepada Yairus. Enggak usah sedih, enggak usah takut. Anakmu enggak kenapa-kenapa. Anakmu ndak mati kok, dia hanya tidur. Wih, luar biasa, saudara-saudara. Karena itu marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu pasti ya dan amin. Hari-hari ini mari kita memiliki iman yang kuat. Iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Saudara-saudara ya. Orang boleh berkata apa saja. Tapi kita dengar apa kata Yesus tentang kita. Apa kata Yesus tentang sakitmu? Apa kata Yesus tentang ekonomimu? Apa kata Yesus tentang anak-anakmu? Tentang suamimu? Tentang istrimu? Tentang orang tuamu? Saudara, tentang masa depanmu sekalipun. Ya, kalau kita dengarkan apa kata Yesus, iman kita tidak lemah. Iman kita enggak rapuh, tetapi iman kita tetap kuat. Iman yang kuat adalah iman dengan bukti sanggup menembus kemustahilan. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi? Anak daripada Yairus ini, akhir daripada cerita ini, dibangkitkan. Ya, tidak mati, memang pernah mati. Lalu nyawanya kembali lagi. Dan anak itu hidup. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Saya pelajari ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini kepada kita semuanya. Ya, gimana ya caranya? Ya, gimana caranya supaya kita memiliki iman itu, ya, iman yang kuat, iman yang sanggup menembus kemustahilan, menjadi tidak mustahil lagi. Kita kembali membaca ayat yang ke-41 dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-41 saya bacakan. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia bukan orang biasa, tetapi ia ini adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Perhatikan. Ini jawaban yang pertama, ya. Yang menjawab tentang pertanyaan bagaimana caranya supaya kita memiliki iman yang kuat,
yang sanggup menembus kemustahilan itu. Ya. Perhatikan di sini. Saya ringkas dari poin yang pertama dari yang kita sudah baca. Jawabannya adalah Yairus ini adalah seseorang yang berhasil mengkoneksikan imannya ya dengan pribadi Yesus. Saudara-saudara ya. Disertai dengan sikap rendah hati, saya ulangi. Yairus ini adalah seorang yang sanggup atau berhasil mengkoneksikan imannya dengan pribadi Yesus, dengan sikap Yairus yang rendah hati. Luar biasa ya. Saudara, Tuhan Yesus itu ya adalah Tuhan yang tahu isi hati kita. Jadi saudara boleh tutupi dengan wajah yang tersenyum, ketawa, tapi sebetulnya hatimu hancur. Dia tahu. Ya, makanya Alkitab berkata bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan, tapi Tuhan melihat apa? Hati. Ya. Yairus sungguh-sungguh dia mengkoneksikan imannya dengan pribadi Yesus. Dia sujud tersungkur di bawah kaki Yesus, saudara-saudara ya. Luar biasa, dia datang kepada Yesus, mungkin dia berkata, "Guru, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku, anakku hampir mati Tuhan. Saya besarkan dari kecil." Dia tidak berkata, "Saya besarkan dari kecil, sekarang udah besar, sekarang saya mau kecilkan lagi." Enggak, ya. Bukan seperti itu. Sekarang dia sakit, "Guru, aku memang punya iman, tapi imanku terbatas, imanku ndak kuat. Aku tahu kamu punya iman yang hebat, aku tahu guru punya iman yang dahsyat, yang sanggup menembus kemustahilan. Berikan itu kepada kami." Ini rendah hati. Dan Tuhan tolong, Tuhan dengarkan apa yang menjadi kerinduan Yairus, saudara-saudara ya. Nah sekarang aplikasinya bagaimana poin yang pertama ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus kan tidak ada bersama dengan kita secara kasat mata, saudara. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tersungkur di depan kaki Yesus? Ya, apa kita beli patung Yesus lalu kita tersungkur? Bukan. Saudara-saudara ya. Mari saudara sikap spirit. Ambil waktu. Ya, secara rutin untuk saudara apa? Berdoa, ambil waktu rutin berdoa dalam masa-masa tertentu. Misalnya setengah jam, 1 jam. Bisa doa pagi sendiri, ya saat teduh dengan Tuhan. Itu artinya apa? Saudara sedang tersungkur di depan kaki Yesus. Adukan segala persoalanmu kepada Tuhan, saudara-saudara ya. Lalu baca firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Banyak saya amati hari-hari ini, orang sok sibuk, sok hebat, sok kaya, ya, sok punya iman, sampai nggak punya waktu menyembah Tuhan. Tapi kalau iman jago nomor 1, saya heran, imannya dapat dari mana? Bukankah dia hanya nekat, ya? Sebab iman dengan nekat itu hanya selapis tipis, saudara ya. Hasil akhirnya akan menentukan. Orang nekat sebentar lagi akan hilang, tetapi orang yang memiliki iman yang datang daripada Tuhan, ya, saudara, itu berkatnya itu akan awet. Katakan sama-sama, berkatku awet, sebab aku punya iman. Amin. Mari kita tata hati kita, jangan sok sibuk. Kenapa orang sok sibuk? Karena enggak bisa ngatur waktu. Ya, enggak ada waktu buat baca firman, tapi buat balesi WA, buat balesi grup di WA, punya waktu sepanjang hari. Saya mau berkata, bukankah itu suatu hal yang bodoh? Bukankah itu Anda sedang mencintai dunia? Bukankah Anda sedang bersahabat dengan dunia? Orang yang bersahabat dengan dunia menjadi musuh Allah. Bagaimana imanmu menjadi kuat hari-hari ini? Halo? Mari jadi orang yang bertobat. Banyak orang yang tidak berani berkhotbah ya lagi dengan hal-hal yang menegur jemaat. Saya mau semua sahabat IHK, semua jemaat IHK jadi jemaat yang dewasa rohani. Amin. Barang siapa ku kasih, kata Alkitab, ia akan kutegur dan kuhajar, bukan kuajar, kuhajar, kata Alkitab. Kenapa kita dihajar?
Karena kita dikasih oleh Tuhan. Kenapa kita ditegur oleh Tuhan? Karena Tuhan sayang sama kita. Mulai hari ini bertobat. Mari koneksikan imanmu dengan pribadi Yesus. Dengan cara apa? Bangun pagi menyembah Tuhan. Atur waktumu dengan baik. Puji-pujian dan penyembahan. Baca firman Tuhan. Jangan baca yang lain. Nanti itu yang lain. Amin. Kalau Anda membiasakan diri seperti itu, dunia tidak akan bisa menguasaimu. Tapi Anda akan menguasai dunia. Dunia ada dua. Duniamu dan dunia secara kasat mata ini. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Lalu yang kedua, gimana supaya kita memiliki iman yang kuat, yang sanggup menembus kemustahilan. Ayat yang ke-49 sampai yang ke-50, Alkitab berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Haleluya. Apa ini artinya? Yang kedua, jangan terpengaruh oleh keadaan. Iman yang kuat itu iman yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Iman yang kuat itu bukan iman yang lebay, bukan iman yang lembeng, tetapi iman yang memang kuat, bukan terkuasai oleh keadaan, tapi menguasai keadaan. Ya, ada banyak orang hanya katanya kabar burung ini, lalu hoak, orang bisa berantem, orang bisa saling bermusuhan. Saudara-saudara, mari kita sekarang cek kehidupan kita. Ada lagi saya lihat di YouTube, ya ada orang berkata, kita tolak vaksin yang ketiga. Sebab di dalam vaksin itu ada roh Lucifernya yang mengandung antikris. Tuhan bicara sama saya. Saya cek profilnya, sekolah saja kagak. Maksudnya gak tinggi-tinggi amat. Ya, ilmu kesehatan tidak pernah mengerti. Ya, lalu Tuhan ngomongnya seperti itu. Ya gitu, viewernya juga banyak, subscribe-nya juga banyak. Ada yang berkata, amin, haleluya, amin, haleluya. Saudara-saudara, jangan termakan oleh kabar burung. Ada orang yang berkata, oh sekian lama, ya sekian tahun lagi, maka Indonesia akan seperti ini, virus akan seperti ini. Sekarang kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa kata Alkitab untuk hidupmu? Apa kata firman Tuhan untuk keluargamu? Apa kata Alkitab untuk Indonesia yang kita cintai? Amin. Orang boleh berkata apa saja. Orang boleh ngomong apa saja. Anakmu sudah mati, jangan kamu menyusah-nyusahkan guru. Nggak ada gunanya. Saudara-saudara ya. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Percaya saja. Amin. Katakan sama-sama, aku tidak takut. Aku mau percaya saja. Tulis lagi di live chat. Aku tidak takut. Aku mau percaya saja. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya iman kita ini jadi kuat, sanggup menembus kemustahilan. Ya, Lukas 8 ayat 53, Alkitab berkata, mereka menertawakan dia. Ya, Yesus tuh ditertawakan sama orang-orang itu. Wong anaknya sudah mati, anak Yairus sudah mati. Ya, kok Yesus ngomong, ya cuman tidur. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru. Katanya, hai anak, bangunlah. Ya, ada tanda serunya. Bangunlah. Bukan, hai anak, bangunlah. Kalau nggak bangun ya sudah. Aku bangun sendiri. Enggak. Ya, saudara, puji Tuhan. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Dan anak itu bisa makan. Saudara-saudara mungkin kelaparan, saya enggak tahu, sakitnya tidak disebutkan. Ya, kan enggak mungkin toh kepala rumah ibadat anaknya mati kelaparan, enggak mungkin. Ya, mungkin ada sakit lain. Saudara, ini yang ketiga ini apa? Saudara, ini bicara tentang penguasaan diri. Jangan terprovokasi oleh dunia yang mentertawakan kita. Gimana sih enggak ditertawain dunia? Punya musuh kok suruh ngampuni itu loh. Dunia kan berkata, oh bodoh kamu itu. Ya, diutangi bertahun-tahun tidak dibayar, kalau ditagih ya
Orang Jawa bilang bulet ke sana kemari. Kok disuruh ngampuni? Ya sudahlah, Tuhan aku berdoa supaya Tuhan berkati dia. Dan kalau sudah diberkati, banyak sekali uangnya, lalu dia ingat akan saya. Ini kan bodoh. Dilaporkan dong ke polisi. Ini kan pidana. Bodoh bagi dunia, tapi pinter di hadapan Tuhan. Ya, kalau Anda mengandalkan dunia, ya, Anda hidup di dalam dunia dengan segala sifat-sifat keduniawian tadi yang kita sudah bacakan tadi. Engkau berdiri berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Jangankan iman yang kuat, iman kecil pun sudah mesti ya sudah kecil rapuh, ya. Orang Jawa Timur bilang engkri-engkrien. Ya, engkri-engkrien itu apa? Ya, sok sehat sok tidak, sok sehat sok tidak. Seminggu sehat, ya, 1 tahun tidak sehat. Bukan itu maunya Tuhan. Amin. Kuasailah diri, tenang. Kalau menerima segala informasi, saring lalu berdoa. Apa kata Tuhan? Tadi yang saya katakan. Ya, biarin orang ngomong apa. Tapi apa kata Tuhan? Itu yang akan kita ikuti. Amin. Nah, ini iman yang kuat. Karena itu tetapkanlah dirimu tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Nah, 3 hal ini saya sampaikan hari ini. Supaya kita memiliki iman yang kuat. Hari-hari ini, saudara-saudara, ada banyak orang berkata apapun. Biarin saja. Yang penting kita tetap belajar. Kebenaran firman Tuhan. Itu kunci dari kehidupan. Supaya iman kita kuat. Iman yang tidak terkuasai dunia. Tapi iman yang mengalahkan dunia. Yang sanggup menembus kemustahilan. Anak Yairus mati saja bangkit. Ya, saya percaya hari ini. Engkau yang sakit sembuh. Engkau yang miskin diberkati. Engkau yang alami persoalan dalam keluarga. Ya, Tuhan akan tolong saudara. Masa depanmu baik secerah janji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Dalam waktu yang terbatas ini, tetapi ada Roh Kudus dalam hati kami yang sanggup menguraikan pelan-pelan, dan supaya Roh Kudus juga memberikan kemampuan dan kekuatan supaya iman kami juga kuat. Pada waktu iman kami kuat, maka kami bukan menjadi orang yang kalah di tengah-tengah dunia ini, tapi kami menjadi orang yang menguasai dunia ini. Iman kami menembus kemustahilan, yang mustahil tidak mustahil lagi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama berkata amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Setiap hari Selasa jam 19.30, Gereja IHK akan mengadakan GIC Family atau Grow in Christ. Grow in Christ adalah program cell group yang terbuka untuk semua jemaat IHK. Dan setiap hari Kamis, Gereja IHK akan mengadakan Miracle is Free yang merupakan program mujizat dan ini terbuka untuk semua yang mau mengalami mujizat dan lawatan Tuhan. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Sekarang waktunya untuk memberikan persembahan dan perpuluhan. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui QR Code dan nomor rekening yang ada di layar Anda. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami untuk kegiatan di gereja kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap benih firman Tuhan boleh menjadi benih yang subur di dalam hati kami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan meteraikan firman kebenaran-Mu. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kami semakin bertumbuh Tuhan setiap harinya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami dan gereja satelit IHK
Dan kami berdoa untuk IHK Kota, IHK Bogor, Bandung, AS Ministry, dan juga IHK International. Semua Tuhan gereja kami, biarlah Tuhan mencukupi apa yang kami perlukan. Tuhan juga memberkati setiap gembala kami, gembala pelaksana satelit, dan setiap jemaat-jemaat gereja kami Tuhan. Biar semuanya terlindungi Tuhan. Dan kami juga berdoa mereka semua diberkati Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaat IHK Tuhan yang setia dimanapun mereka berada. Kiranya tangan penyertaan Tuhan selalu menyertai dan melindungi mereka. Jauhi dari segala virus COVID. Dan Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan dan juga apa yang mereka usahakan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan segera dilalukan dari badai pandemi ini. Berdoa juga untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak RT. Semua Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan saatnya kami mengepalkan tangan kanan kami. Kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman percaya kami pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan saatnya sebelum kami pulang dan kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sahabat IHK dan jemaat IHK dimanapun Anda berada. Semua mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Dan kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Buka kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat IHK dan sahabat IHK dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam IHK.